Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk pemateri kita yang luar biasa, Ibu Yanti. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing hari ini, bisa jumpa lagi dengan teman-teman, dan hari ini juga ada beberapa teman-teman dari berbagai macam institusi perusahaan yang sudah bergabung, dan harapannya nanti dengan adanya Ibu Yanti pada pagi hari ini bisa saling dialog di antara teman-teman, mungkin berkaitan dengan tema stakeholder engagement. Berbicara tentang Bu Yanti, mungkin profilnya sebagai CEO dan co-founder juga dari partnership.id, saya pikir pengalamannya sudah cukup panjang ya di bidang CSR, terutama untuk topik hari ini berkaitan dengan stakeholder engagement dan bagaimana membangun satu pola kolaborasi yang efektif untuk perusahaan dengan para stakeholder. Mungkin nanti Bu Yanti akan mengupas lebih tuntas, tapi paling tidak saya menyimpulkan dari tema yang kita coba bahas hari ini, bagaimana stakeholder engagement menjadi salah satu strategi untuk menuju sustainable business. Karena kita melihat bahwa stakeholder sejauh ini belum semua perusahaan menganggap ini sebagai salah satu isu yang penting, dan ketika bicara tentang stakeholder engagement tentu ini harus kita rencanakan dan coba menaruh perhatian yang lebih terhadap bagaimana pengelolaan stakeholder secara lebih tepat begitu. Dan dari teman-teman Olah Karsa melalui webinar series ya, karena kita dalam 1 bulan akan menyelenggarakan 5 kali webinar secara berturut-turut gitu, dalam 1 minggu 1 webinar, dan nanti akan berakhir di akhir bulan ini. Itu kita akan selenggarakan nanti 5 kali, dan dengan berbagai macam tema yang menarik untuk teman-teman dari berbagai macam institusi. Silahkan terus pantau melalui media sosial maupun platform community kami yang selalu update untuk berbagai macam event dan informasi terbarunya. Dan untuk berkaitan dengan proper ya, karena juga stakeholder engagement ini terkait dengan konteks proper Kemen LHK, juga dari Olah Karsa punya satu tools yang barangkali bisa membantu teman-teman dari perusahaan untuk sejauh mana sih kira-kira persiapan dari propernya gitu. Jadi kita buat namanya proper.olahkarsa.com. Mungkin nanti teman-teman dari tim Olah Karsa akan bisa present ya, gimana cara kerjanya dan apa yang akan dilakukan oleh aplikasi sederhana itu yang kami coba buat. Mungkin nanti teman-teman yang akan present lebih jauh gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, biar langsung nanti Bu Yanti yang akan menyampaikan topik yang cukup menarik hari ini. Terima kasih, semoga kolaborasi hari ini tidak hanya berhenti pada webinar-webinar saja, tetapi bisa berlanjut pada satu ruang kolaborasi yang lain. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bapak Unggul Ananta. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan menuju untuk ke sesi yang paling inti ya dari acara webinar kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu audiens bisa on cam terlebih dahulu. Akan dibantu dokumentasi dari dulu. Ya baik, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan ada sharing dari narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator pada pagi hari ini. Beliau Ibu Khairia Anggraini selaku Komisaris PT Olah Karsa Inovasi Indonesia. Halo, selamat pagi Ibu Khair. Selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi Ibu ya. Oke, saya izin membacakan CV-nya terlebih dahulu ya Ibu ya. Mangga Mbak. Oke, baik. Ibu Khairia ini selaku Komisaris PT Olah Karsa Inovasi Indonesia, sekaligus dosen dan peneliti di Telkom University. Beberapa publikasi beliau yaitu yang pertama, ada pengaruh implementasi CSR terhadap persepsi stakeholder, kemudian Corporate Social Responsibility sebagai media komunikasi public relation, kemudian yang ketiga ada Corporate Social Responsibility CSR and Opportunity for the Poverty Alleviation.
Baik Bapak dan Ibu, sepertinya Ibu Khairia Anggreni tidak sabar ya untuk memandu berjalannya sharing bersama narasumber pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Khairia. Baik, terima kasih Mbak Ica. Mohon izin Mas Unggul dan teman-teman. Pertama saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bu Yanti, untuk Ibu Bapak dari korporat yang telah berkenan join dengan kita bergabung untuk sesi kedua dari 5 sesi yang kita punya untuk webinar Ready for Proper 2021. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali dengan berderet pengalaman beliau begitu yang hari ini beliau berkenan membagi dengan kita. Ini kita seperti dapat harta karun begitu ya, dengan tema stakeholder engagement strategi mencapai sustainabilitas bisnis. Baik, Bu Yanti, izin sebelum memulai saya izin membacakan dulu CV-nya. Tadi saya dapat CV dari teman-teman dari Olah Karsa. Luar biasa sekali begitu ya, Ibu Bapak. Bu Yanti saat ini begitu ya, concern di berbagai bidang, kemudian ada bidang CSR khususnya begitu ya, dan kita juga lihat beliau juga concern di bidang sustainability development, business ethic, kemudian women and youth empowerment, dan environmental pollution control, itu berbidang beliau. Dan kalau dilihat dari academic qualification-nya gitu ya, beliau telah menempuh pendidikan terakhir begitu di environmental science di Griffith University Australia. Tentu hari ini juga akan banyak bercerita dari berbagai pengalaman praktis beliau. Banyak sekali Bu, tapi saya mau membacakan yang to date aja karena nanti kalau saya bacakan sampai maghrib nih kayaknya ya Bu. Luar biasa banyaknya. Baik. Di sini beliau saat ini yang masih kemudian secara aktif itu ada di Indonesian Business Link ya Ibu, kemudian ada di Rexalink, dan kemudian di Partnership ID sebagai founder dan CEO. Tentu suatu kehormatan beliau bisa langsung cerita dengan kita, dan tentu saja kemudian dari berbagai sertifikasi, mulai dari Certified Sustainability Report, kemudian sampai Training of Trainer Certification, Digital Marketing, itu sehingga kompatibilitas beliau tidak perlu dilakukan untuk hari ini bisa berbagi dengan kita. Itu perkenalan dari saya untuk mengawali satu sesi hari ini tentang stakeholder engagement, strategi mencapai sustainabilitas bisnis dalam webinar Ready for Proper 2021 di sesi kedua. Baik, tidak berlama lagi, Ibu Bapak, waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Yanti untuk dapat membagikan banyak hal tentunya dengan kami hari ini. Presentasinya boleh dibantu Mbak Ica? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Khairia Anggreni, dan juga salam hormat saya buat Mas Unggul Ananta dan teman-teman di Olah Karsa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi pembicara nih di Olah Karsa, meskipun dalam kondisi pandemi dan dalam kondisi selalu harus online, digital. Ini sebuah dinamika yang menarik sekali saya rasa ya. Bicara masalah stakeholder, saya punya stakeholder di sini, tukang jagung manis gitu, tukang jualan tahu bulat begitu yang seringkali muncul juga gitu. Tapi kita tentu akan sadar mereka sebenarnya stakeholder kita ya. Ini sedikit kidding aja. Ibu Khairia, Mas Ananta maupun teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan hadir hari ini. Berhubung acara ini sebetulnya Sabtu begitu. Waktu saya bicara, oh ya satu lagi yang saya ingin sapa juga Mbak Inti ya, yang sering ngobrol dengan saya. Saya katakan Mbak, ini kalau hari Sabtu, ini kadang-kadang moodnya orang ini tidak terlalu bisa dibilang terlalu formal gitu ya. Jadi izinkan saya juga mungkin ngobrol lebih agak santai. Iya. Sebelumnya saya mohon cross check dulu apakah suara saya cukup jelas ya. Baik, oke. Ya, mungkin karena tadi saya masih dengar bocoran ada suara masuk. Enggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi, dan seperti tadi dititipkan oleh teman-teman Olah Karsa, saya ingin menyampaikan pertama kali penghargaan buat teman-teman di Olah Karsa. Teman-teman di Olah Karsa ini saya lihat darah-darahnya muda begitu. Kalau saya nih darahnya sudah ganti nggak tahu berapa ratus kali begitu ya. Orang bilang itu reinkarnasi barangkali gitu berkali-kali.
Mungkin karena Mbak Hoiria tidak tidak membocorkan usia saya saja gitu ya. Tapi terus terang saya sendiri merasakan waktu pertama kali berpikir ngomongin CSR, saya langsung berpikir gini, aduh ngomongin CSR lagi ya gitu ya. Hari gini gitu. Masa iya sih orang belum tahu CSR, begitu pemikiran saya, karena saya ngomongin CSR itu sudah lebih dari 20 tahun. Promoting tentang CSR itu sama panjangnya dengan perjuangan kita bicara masalah sustainable development, bicara masalah environmentally friendly products gitu ya. Ternyata tidak akan pernah habis gitu. Apapun generasi yang ada dari zaman baby boomer dulu gitu ya, kemudian generasi X, Y, Z, millennials, ternyata memang harus selalu diulang lagi. Terutama juga kenapa harus diulang-ulang, karena juga pemahaman maupun interpretasinya karena justru dari diskusi sekarang ini saya sangat ingin melihat dimensi-dimensi baru gitu, dimensi-dimensi yang tidak saya temui 20 tahun yang lalu. Di laptop saya tertulis katanya koneksi saya agak kurang bagus, tapi ya ini sesuatu di luar kontrol saya ya. Tolong saya diingetin ya kalau suara saya putus. Siap Bu Yanti. Baik. Nah, saya mungkin minta ditayangkan yang pertama. Sekali lagi nih tadi biasanya saya share screen sendiri, tapi saya khawatir ini penyedia layanannya ini sedang kalau Sabtu suka ada maintenance begitu ya. Mohon ditayangkan Mbak slide pertama. Iya. Nah, ini yang 4 judul yang dimintakan saya untuk ngobrol hari ini, atau paling tidak men-sharing lah ya dengan teman-teman maupun para peserta. Dan topik ini sebenarnya kalau saya perhatikan namanya stakeholder, bicara masalah stakeholder. Saya yakin banyak sekali pakar-pakar maupun informasi-informasi yang tersedia. Bahkan Mbah kita satu pun yang ada di online itu, Mbah G, itu kalau ditanyai tentang stakeholder, itu berenjeng banyak sekali gitu ya, videonya, apanya sebagainya. Sehingga saya sendiri agak berpikir, mungkin kali ini saya tidak ingin berada pada posisi mengajari gitu ya, atau menyampaikan materi itu dalam konteks saya yang lebih tahu gitu. Saya lebih ingin nanti kita ngobrol, diskusi, kemudian slide-slide yang saya sampaikan hanya merupakan suatu referensi gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau bicara mengenai topik pertama masalah stakeholders ini, mau tidak mau saya ingin mulai dari definisi. Dan di dalam judul yang ada 2 hal yang patut kita pahami dulu. Definisi mengenai stakeholder dan definisi mengenai sustainable business. Next. Ya, next slide. Baik, jadi untuk stakeholder, kita sudah tahu bahwa secara general yakin saya bahwa teman-teman sudah tahu ya, stakeholder itu adalah pihak-pihak yang kita pengaruhi atau yang mempengaruhi apa yang sedang kita lakukan. Pihak-pihak yang terdampak atau yang memberi dampak pada apa yang kita lakukan. Tapi juga umumnya mereka itu pihak-pihak memiliki sumber daya dan juga seringkali juga pada posisi punya kekuasaan begitu ya. Nah, ini dan karena saya lihat bahwa teman-teman mengharapkan saya bicara mengenai stakeholdernya perusahaan begitu, maka more or less ini adalah apa yang didefinisikan selama ini. Tapi kalau kemudian teman-teman ada yang punya definisi lain, please let me know gitu ya, karena mungkin itu suatu dimensi yang belum saya lihat. Sedangkan dari sisi sustainable business, nah ini menarik. Kenapa kata CSR tidak keluar di situ gitu ya? Karena dalam perjalanan 20 tahun terakhir ini, evolusi mengenai CSR itu bergeser dari apa yang dulu kita sebut sebagai kepedulian sosial, kepedulian perusahaan terhadap masyarakat melalui community development, melalui filantropi dan sebagainya, itu bergerak menjadi apa yang kemudian kita pahami sebagai corporate social responsibility gitu ya. Nah, bahkan kemudian malah diundang-undangkan gitu di Indonesia di Undang-Undang Korporasi tahun 2007. Nah, kemudian kesininya dengan pergerakan internasional juga, maka terminologi itu kemudian menjadi agak obsolet begitu saya katakan, menjadi kalau obsolet sih saya katakan, kalau obsolet itu berarti kan dibuang ya, tapi kalau dikatakan perlu diperbaharui barangkali, maka kunci daripada suatu sustainable business itu tidak lepas daripada
kata responsible, bertanggung jawab. Perusahaan yang akan sustainable adalah perusahaan yang bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada stakeholder-nya, kepada shareholder-nya. Stakeholder pun juga termasuk shareholder. Kemudian perusahaan seperti apa yang juga akan sustainable adalah perusahaan yang inklusif. Dia selalu menyertakan stakeholders-nya di dalam segala pengambilan keputusan maupun operasional bisnisnya juga. Dan yang terakhir adalah ya namanya sustainable business, berarti harus berkelanjutan ya. Kalau dia tidak profitable, ya dia tentu saja akan berhenti jadi bisnis lah. Ngapain berbisnis kalau tidak profitable begitu ya. Dan bisnis punya profit itu tidak berdosa begitu kan. That's how bisnis itu diciptakan. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam konteks berkelanjutan itu ada 4P lain selain profit, yaitu planet dan people. Itu 3 yang biasanya kita dengar sebagai triple bottom line. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Tahun-tahun sekarang itu sudah menjadi 5. Yang saya tulis itu mohon maaf salah ketik ya Mas Mbak, itu karena kemarin saya lagi motong page gitu. Tapi yang saya masukkan adalah peace, PAC. Wah ini gara-gara emak-emak nih yang dikupas page jadinya tulis. Bu Yanti nge-freeze. Bagaimana saya gunakan ini? Bisa? Iya, mungkin boleh pakai yang device satunya, Bu. Ya, ini saya pakai di device yang satunya. Oke, siap Ibu. Iya. Baik. Jadi saya lanjutkan ya. Dari 5P yang saya sebutkan tadi, itulah sebetulnya inti daripada keberlanjutan bisnis. Baik. Kemudian saya masuk kepada topik yang pertama tadi. Siapa sih sebetulnya stakeholder-nya perusahaan itu? Gitu. Di next slide itu terlihat bahwa sebetulnya stakeholder dari perusahaan itu ada yang eksternal, ada yang internal. Gitu. Kalau yang internal jelas isinya ada owner, founders gitu ya. Kemudian para pekerja. Kalau yang eksternal itu banyak sekali pastinya. Tapi beberapa yang saya sebut di sini adalah yang kira-kira umum lah dipahami dari mulai customer, suppliers, investor, kreditor gitu ya. Investor itu sama kreditor juga hampir pada posisi finance ya. Tapi media juga. Kemudian jangan lupa komunitas itu juga penting begitu sebagai eksternal. Belum lagi ada trade union, kemudian lembaga-lembaga lain ya, lembaga-lembaga nirlaba yang juga sangat berpengaruh maupun dipengaruhi oleh perusahaan. Plus but not least, tentu saja government. Kalau nggak ada government bisa beroperasi, nggak dapat izin gitu ya. Oke. Nah, dari mengetahui siapa saja stakeholders tadi, maka perusahaan sangat penting untuk mengetahui lebih detail, lebih mendalam dalam rangka untuk bisa menyajikan atau melakukan operasi yang sesuai dengan harapan stakeholders. Karena stakeholders ini kalau tidak terpuaskan begitu kebutuhannya, yang ada akan backfire kepada company. Di internal misalnya, ownersnya, shareholders, ya kalau dia tidak profitable ya biasanya cabut aja gitu kan. Tapi yang di luar pun kalau tidak merasa terpuaskan dengan apa yang dilakukan perusahaan, mereka komplain pastinya. Bahkan bisa memboikot begitu. Nanti ada titik di mana di akhir pembicaraan kita ini kita juga akan ngomongin mengenai bagaimana mengatasi konflik ya dengan stakeholders tadi. Oke. Untuk mengetahui secara lebih lanjut stakeholders kita, ada banyak cara sekali. Jangan khawatir bahwa akan kekurangan informasi. Karena cara daripada
pengenalan stakeholders ini biasanya dikenalnya kan mapping ya, mapping stakeholders itu banyak sekali. Di next slide saya tampilkan beberapa saja. Sebetulnya bukan cuma 5, ini masih banyak sekali. Yaitu pemetaan-pemetaan yang didasarkan atas basis kekuatan dan arah minat daripada stakeholder kita. Kemudian kita bisa petakan berdasarkan pengaruh mereka terhadap minat. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Juga bagaimana hubungan antara stakeholders tadi. Kita penting tahu untuk mengetahui bagaimana positioning setiap stakeholders tadi. Sehingga kita bisa memastikan tidak akan timbul suatu konflik begitu ya. Ingat tadi bahwa sustainable business harus menciptakan kedamaian, peace. Dan ada lagi pemetaan yang melihat juga pengaruh maupun pelibatan. Itu misalnya terkait dengan positioning gitu ya dalam hal pengaruh-pengaruh keputusan dari perusahaan. Dan juga ada juga yang kemudian dipetakan makin dalam lagi, melihat peran-peran mereka secara spesifik dalam suatu program. Nah, yang apa saya tampilkan di sini nggak semuanya, saya berikan contoh-contoh yang biasanya cukup populer, gitu dipakai oleh teman-teman dan relatif mudah. Karena kalau misalnya nanti makin detail, mau dipakai semuanya, kayaknya ini teman-teman olah karsa nih nanti yang punya PR, perannya teman-teman olah karsa ya, mendampingi teman-teman perusahaan untuk going through pemetaan stakeholders tadi. Jadi saya cepat saja lanjut melihat contoh-contoh ini tadi. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita melihat bisa memetakan stakeholder dari arah minatnya maupun basis kekuatannya dia. Dengan begitu kita bisa mengukur, oke, stakeholder kita ini misalnya media atau customer gitu, arahnya kemana. Kita bisa mengenali needs-nya. Dan kemudian juga memahami mereka itu punya apa dan apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Oke, lanjut. Kalau jenis pemetaan ini saya yakin banyak sekali teman-teman maupun Bapak Ibu yang hadir juga hari ini sering melihat ini. Ini memetakan berdasarkan pengaruh dan minat. Gitu. Jadi yang stakeholders yang di pojok kanan atas itu biasanya kelompok yang terpenting karena dia itu biasanya minatnya paling tinggi dan pengaruhnya pun paling tinggi. Jadi tidak boleh diabaikan sama sekali. Tapi ada satu aspek lagi yang di-embed ke dalam. Halo? Aman Bu Yanti, suaranya Bu Yanti. Masuk kok Bu, aman Bu. Oh aman? Aman Bu. Oke, ya ini saya pindah lagi. Gitu lagi. Jadi apa namanya? Ini, Bu, yang ya, betul. Jadi ini di dalam kotak-kotak ini kan ada bulatan-bulatan ya. Dan bulatan-bulatan itu yang disebut RASCI. Ini singkatan daripada melihat posisi mereka, apakah mereka sebagai orang pihak yang bertanggung jawab, pihak yang akuntabel, ataukah pihak yang menjadi supporter, ataukah pihak yang perlu di-consult begitu, atau hanya sekedar diinformasikan saja. Nah, again, sekali lagi, berdasarkan kotak-kotak ini tadi, saya tidak mengatakan bahwa kemudian kalau kurang penting gitu, atau hanya penting, atau bahkan justru prioritas rendah, itu kemudian diabaikan gitu. Sebab di sana ada fungsi RASCI tadi gitu yang perlu tetap harus kita layani. Jadi walaupun mereka prioritasnya rendah, mereka harus perlu tetap diinform. Jangan sampai mereka tidak tahu gitu ya. Yang minatnya tinggi tapi pengaruhnya rendah biasanya itu orang bilang itu seperti tim hore begitu ya. Karena minatnya luar biasa, tapi sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi bisnis kita sih gitu. Tapi mereka adalah good supporter gitu. Kalau kita tidak ada supporter yang kuat, bisa jadi kita tidak bisa menonjol sebagai bisnis, kan tidak bisa mengungkap. Gitu. Jadi semuanya sebetulnya penting. Hanya saja yang berada pada posisi responsibel dan akuntabel ini memang harus sangat diperhatikan. Karena mereka mempengaruhi jatuh bangunnya perusahaan kita. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah contoh pemetaan yang lain. Silakan Mbak. Cepat aja, yang lanjutnya ini adalah
Next slide. Mbak Ica boleh ini. Oke. Oh, kayaknya ada satu deh yang, oh ya, betul. Jadi ini adalah yang memetakan masalah isu. Yang melihat dari sisi isu. Kita melihat siapa-siapa saja yang terkait dengan isu-isu apa, gitu ya. Jadi kan kita akan mudah mengenali mereka. Mereka akan lebih peduli pada isu-isu apa di dalam bisnis kita. Misalnya yang peduli dengan isu lingkungan saja, gitu. Atau peduli dengan urusan human rights misalnya gitu. Nah itu kita harus treat harus petakan secara jelas supaya kita jawabnya nggak nanti dia jawab atau dia menyampaikan apa kita sampaikan yang lain gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ke dia. Next terkait dengan pelibatan daripada si stakeholder. Maka ada cara pemetaan dan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri ada di Google juga gitu ya. Jadi saya disclaimer saya adalah bahwa ini bukan ciptaan saya. Yang lanjutnya Mbak, next slide. Nah ini positioning dilihat dari cara mereka bersikap atau berperan gitu. Dalam bahasa Inggrisnya pejuang perubahan itu adalah change agent. Gitu. Biasanya mereka itu bersemangat dan juga melakukan drive gitu. Nah, ini adalah stakeholder yang biasanya sangat kita favoriti. Gitu. Ini adalah kader-kader yang bisa memastikan keberhasilan dari apa yang kita canangkan atau apa yang kita akan lakukan. Ada juga yang sifatnya itu mungkin pendiam tapi sangat helpful. Gitu. Jadi mereka helpful dan ringan tangan. Ada juga bahkan yang sangat-sangat diam, sangat-sangat pasif, seorang nggak ngapa-ngapain. Biasanya kita paling jengkel sama orang-orang kayak gini. Tapi ternyata mereka justru sebetulnya seorang atau pihak observer yang sangat baik. Karena kita perlu ada yang mengobserv apa yang kita lakukan. Nah, pandai-pandailah kita menanyakan, mendekati pihak-pihak yang sepertinya kayaknya diam-diam aja, cuek saja. Ini untuk memberikan hasil observasinya. Kemudian ada juga, tapi di sebaliknya juga ada yang sifatnya agresif. Itu yang di sebelah kanan, di sebelah kiri itu yang sangat negatif. Kerjaannya itu menyerang kita, mengkritisasi kita dan sebagainya. Nah, kita perlu melihat secara lebih jeli mana sih yang benar-benar cuma asal ngomong gitu, pokoknya asal mengkritik. Ya, zaman sekarang kita sering dengar banget tuh ya kayak gitu ya. Pokoknya asal mengkritik lah gitu. Terserah apakah kritikannya itu kemudian bermakna atau punya esensi. Pokoknya mengkritik aja gitu ya. Menyerang aja pokoknya gitu. Dan tujuannya pokoknya seneng aja kalau misalnya kita gagal gitu. Tapi ada juga memang musuh dalam tanda petik yang memang secara prinsip berseberangan begitu. Sekali lagi kita perlu hormati mereka juga gitu. Sebab jika kita abaikan maka itu akan menjadi Bu Yanti nge-freeze kembali ya. Bu Yanti izin. Halo? Halo Ibu. Ya, siap ya. Ibu. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi kita udah bicara masalah siapa dan bagaimana kita menentukan stakeholder kita. Kita maju ke lebih lanjut. Gimana ya cara kita melakukan engagement atau bagaimana kita merangkul mereka. Atau bukan cuma merangkul, kalau ada yang memang tidak mau dirangkul kan serba susah juga. Jadi bagaimana kita dealing dengan mereka. Oke, jadi di slide selanjutnya saya masuk kepada stakeholder engagement. Ini mengelola dan mengorganisasikan hubungan kita dengan stakeholder. Next slide. Sebenarnya ada tahapan-tahapan sebelum kita melakukan pendekatan. Dan ini bukan rocket science juga. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang mencari jodoh, kan pasti melalui ini juga ya tahapannya. Ya, kita mengidentifikasi gitu ya. Tadi ya sudah saya sebutkan sebelumnya bagaimana cara memetakan, itu adalah proses identifikasi. Kemudian kita analisis, ya. Bagaimana mereka posisinya setelah itu kita lihat kita sendiri strateginya bagaimana kita menghadapi tadi itu yang change agent, yang
yang mungkin diem-diem aja gitu, atau mungkin justru memusuhi kita dan sebagainya. Kemudian melihat bagaimana cara komunikasi yang tepat. Komunikasi menjadi penting di antara semua strategi apapun. Karena konflik dimanapun, kuncinya kembali lagi kepada komunikasi. Salah ngomong lah, salah nyeletuk lah, atau menggunakan bahasa yang salah, gitu ya, ataupun gestur-gestur lain. Dan ini kita alamilah sekarang juga. Selalu terjadi miskom gitu yang menjadi menghancurkan segala macam hubungan. Nah, di sanalah baru kemudian pelibatan bisa kita lakukan kalau kita sudah melakukan PR 3 ini. Tapi dalam memahami stakeholder tadi, jadi sebelum engage, maksudnya sebelum kita mengengage, kita harus sudah punya suatu pola pikir bahwa pada intinya stakeholder kita itu kan beragam, orang pun beragam. Jadi kita harus siap dengan keragaman. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini warnanya merah semua, gitu kan ya. Sama dengan stakeholder, satu perusahaan pun orangnya bisa beda-beda, gitu kan. Nah, di slide selanjutnya saya ini hanya menggugah suatu pola pikir, gitu ya, bahwa kalau kita melihat gunung, ya, gunung itu ibarat stakeholders yang berbeda. Bahwa sesungguhnya apa yang ini saya freeze lagi. Saya freeze lagi ya. Iya Bu, tadi sebentar. Oke, saya udah save lagi. Sudah aman. Pakai yang ini aman Bu. Aman ya, baik. Jadi seperti halnya gambar di atas itu, gambar yang tertayang itu, bahwa posisi daripada stakeholder itu apa yang muncul di permukaan. Garis merah itu menunjukkan yang above dan below the line gitu ya. Yang di atas itu selalu kelihatannya beda gitu. Akibatnya seringkali orang tuh ragu, orang pihak atau perusahaan itu ragu-ragu gitu. Aduh, saya mesti seperti apa ya? Aduh, kemungkinan saya akan susah nih bekerja sama dan sebagainya. Nah, ketakutan seperti itu harus dikikis begitu. Karena kita perlu melihat apa yang sebetulnya di bawah. Dan lihatlah gambar itu, bahwa sesungguhnya dua gunung itu ada yang menyatu begitu. Mungkin diklik lagi Mbak, supaya tulisannya keluar semua. Tolong diklik, itu animasinya memang harus diklik. Nah, yang garis-garis itu jelas menunjukkan ada irisan mengenai interest, gitu, minat. Gitu. Nah, garis-garis yang merah itulah yang harus kita cari. Jadi jangan pusing dengan apa yang kelihatan di atas, tetapi yang di bawah lah itu yang harus menjadi fokus kita. Kemudian diklik lagi Mbak di bagian biru muda, itu sebetulnya adalah additional, complementary gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak kita miliki, tidak dimiliki oleh satu pihak, dimiliki oleh pihak lain, dan itu kalau dilihat menjadi suatu gunung tersendiri di bawah permukaan, tidak kasat mata gitu. Tapi hati-hati juga, ada yang betul-betul seperti yang saya sampaikan, musuh dalam tanda petik yang betul-betul memang berseberangan secara prinsip, itu adalah yang warna putih di bawah garis. Titik-titik itu tadi. Kalau diklik sekali lagi akan keluar. Di situ ada konflik kepentingan. Diklik sekali lagi Mas, Mbak. Ya, itu ya. Jadi kalau kita mau bicara masalah mengengage stakeholder dengan niatan mengajak bermitra, gitu ya. Bukan cuma supaya hubungannya baik saja, tetapi juga kita ingin mengengage dia sebagai mitra, maka fokus kita harus melihat kepada kebersamaan minat dan kepentingan yang saling melengkapi. Itu sih basisnya. Cuman nggak ada lagi ilmu-ilmu lain yang terlalu canggih-canggih. Kayaknya kemanapun kita pergi, pengalaman juga begitu. Dan ini saya pengen dengar nanti dari teman-teman yang mendengarkan hadir hari ini, pengalamannya memang kenyataannya begitu apa nggak sih? Gitu ya. Let me know kalau misalnya kemudian ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Oke, lanjut. Satu lagi, hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Kita selalu berpikir, atau banyak orang punya persepsi, perusahaan itu duitnya banyak, resources-nya banyak, teknologinya keren, oleh sebab itu Bu Yanti. the queen. Lagi? Iya Bu, tapi enggak apa-apa, sudah Bu, sudah aman Bu. Oh, sorry.
Baik, tadi saya mau switch lagi. Ya, jadi sebenarnya hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan itu sebetulnya suatu kemitraan yang sejajar, harusnya, idealnya gitu. Hanya saja memang kebetulan dia bisa bergeser-geser ranahnya. Sekarang bisa jadi mereka berfungsinya vertikal gitu, transaksional gitu ya, sehingga ada supply demand begitu ya. Kemudian ada kontrak kerja, ada yang memberi kerja, perusahaan memberikan aliran dana kepada pihak lain. Ini mau tidak mau suatu hubungan yang sifatnya transaksional dan sah-sah saja gitu. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara transaksional. Dan risiko itu mau tidak mau ya si penerima kerja lah ya gitu yang harus menanggung. Tapi sebaiknya makin lama seyogyanya perusahaan yang mengarah kepada sustainability itu harus berusaha untuk menggeser ranahnya ini ke arah kolaboratif. Sehingga kegiatan itu harus diciptakan bersama, meskipun hubungannya kemudian menjadi lebih kompleks ya itu tadi lah. Karena misalnya satu giant, satu imut-imut begitu ya. Terus kemudian biasa timbul ego gitu, saya yang gede, yang saya harus lebih berkuasa. Nah, hal-hal kompleks begitu tuh harus bisa ditangani gitu, bahwa pada dasarnya kita setara. Dan kesetaraan itu penting, karena dengan setara maka rasa saling menghormati itu akan timbul. Dengan rasa saling menghormati yang timbul, dia pasti akan responsibel. Gitu. Itu terkait gitu. Itulah sebabnya saya sekarang menekuni masalah kemitraan, masalah partnership, karena begitu pelik begitu membina kemitraan. Bahkan banyak di antara kita tidak berhasil membina kemitraan itu, even pada level family gitu ya, pada level yang paling unit paling kecil yaitu family kita. Karena memang nggak gampang gitu. Cuman seringkali yang terjadi kita menggampangkan gitu. Kita pikir ya sudahlah, kita udah kenal lama begini begitu udah biasalah, apalagi sih gitu ya. Mari aja kita engage. Nah, begitu sudah jalan lah kok tidak jalan. Gitu. Banyak sekali kerikilnya gitu ya. Tapi intinya ini yang saya ingin share dengan teman-teman yang mungkin barangkali bisa membuka inspirasi baru gitu, bahwa hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan itu sebaiknya jangan vertikal, diusahakan gitu. Ada memang yang pasti harus vertikal karena memang harus di commission ya, misalnya membangun jembatan dan sebagainya ya, kontraktornya memang harus transaksional. Tapi kalau hal-hal lain yang masih bisa diusahakan dilakukan kolaboratif, seyogyanya ke arah sana. Dan kalau bagi teman-teman yang familiar dengan Sustainable Development Goals, maka goal nomor 17 dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan global, maka nomor 17-nya itu adalah partnership gitu. Jadi memang apapun yang kita lakukan, kalau kita Bu Yanti. Oke, apakah sudah didengar lagi? Sudah Bu Yanti. Iya. Jadi mungkin tadi ada yang hilang ya, yang saya sampaikan terakhir, yaitu perlunya perusahaan yang ingin menjadi sustainable business untuk mengedepankan, ini kok jadi freeze semuanya. Halo? Halo Bu Yanti, aman Bu? Oh baik, sorry. Yang di depan saya yang freeze soalnya. Jadi bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan proper, kemudian berharap bisa menjadi sustainable business, semangat kolaborasi ini perlu diinjek dari awal. Begitu. Bukan cuma kata-kata manis saja, bahwa perusahaan akan membina kemitraan dengan pihak-pihak lain, tetapi juga dihayati dan menjadi bagian dari strategic plan. Sehingga strategic plan-nya menjadi partnership based strategic plan. Gitu. Oke. Lanjut ya. Sedikit saja saya share, tapi saya tidak akan cerita panjang lebar. Masalah strategi komunikasi, karena ini nanti akan penting terkait dengan bagaimana kita melakukan program maupun bagaimana kita menghadapi konflik dengan pihak-pihak lain. Ya.
Dari mulai memahami, menganalisa masalah, menyiapkan konten dialog, kemudian mengimplement komunikasinya, dan kemudian akhirnya nanti closing. Mungkin saya tidak perlu jabarkan terlalu detail ya, karena saya kalau dibaca cukup clear sih. Oke. Intinya kalau kita paham mengenai permasalahannya, kita bisa menyiapkan apa saja sih yang kita harus sampaikan dalam dialog, gitu. Kemudian pada waktu pelaksanakan, ya memastikan itu prepare, gitu ya. Tempatnya, ada saksinya, ada notulen, ada bahasa-bahasa yang konstruktif, dan juga open-minded. Yang lebih begitu ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lah. Karena ini strategi komunikasi, saya pikir juga bukan sains saja, tapi juga art. Nanti ngobrol lebih lanjut. Nah, kita masuk kepada bagian terakhir nih. Waktu saya masih ada berapa lama nih, Mbak? Masih sekitar 10 menit, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, dalam 10 menit terakhir ini, saya sengaja memang spend waktu lebih di bagian ini, karena saya tahu ini bagian yang paling sulit. Kalau kita kemudian sudah menghadapi konflik dengan stakeholders. Oh, sorry, ini sebelum masukin konflik, ini ada satu hal yang terkait dengan program kegiatan pelibatan kepentingan ya. Nanti konflik itu terjadi around itu. Sekarang ini kalau perusahaan ingin melakukan engagement, selain ini hubungan yang sifatnya komersial murni, ya apakah itu dengan customer, apa dan sebagainya, kalau dalam konteks social dan sustainable business tadi, di perusahaan itu ada beberapa program yang juga perlu diketahui oleh para stakeholders-nya. Dan itu sebetulnya channelnya. Kalau kita ngomong ke bagian penjualan, ke bagian procurement dan sebagainya, maka yang kita yang kita hadapi atau barangkali yang kita hadapi orang-orangnya adalah orang-orang bicara masalah hubungan vertikal tadi, transaksional murni gitu ya. Ya, kamu punya apa, aku beli gitu kan ya. Kurang bagus nggak jadi beli kan begitu. Tapi kalau kita mulai berpikir ke atas kolaborasi, maka di bagian perusahaan yang terlibat dari program yang saya sebutkan ini adalah pihak-pihak yang tepat untuk diajak ngomong. Kalau di BUMN ada program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL itu, dan jelas mereka biasanya punya alokasi dana gitu ya untuk program-program terkait pemberdayaan sosial dan bina lingkungan yang lain. Nah, apakah suara saya didengar? Terdengar Bu Yanti. Halo? Terdengar Bu Yanti. Terdengar aman, Bu. Dengar, aman Bu, aman. Halo? Halo Bu Yanti, suara Bu Yanti terdengar, tapi nge-freeze saja gambarnya. Oh, baik. Sekarang suara saya kedengaran ya? Terdengar Bu, bagus Oh, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang lain di luar BUMN, perusahaan biasa begitu, maka ini yang sering kita ketemukan, dan ini ada juga di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Di situ ada istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Ini adalah istilah yang kemudian akhirnya diterima begitu oleh pemerintah dan juga oleh khalayak setelah pergelutan debat yang cukup panjang, di mana saya juga terlibat dari waktu ke waktu mengenai pemahaman CSR. Memang kalau diterjemahkan betul sih, gitu, tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi pemaknaannya pada saat itu sempat agak berbeda, karena mereka berpikir TJSL itu adalah dana yang harus disisihkan, begitu, padahal bukan. Bahwa corporate social responsibility itu lebih kepada perilaku dari perusahaan itu untuk tidak melukai lingkungan hidup, tidak berlaku zolim terhadap
masyarakat sekitarnya maupun masyarakat di dalam perusahaannya gitu ya. Lebih banyak terkait dengan perilaku perusahaan, walaupun di dalam CSR itu faktor dana tentu ada gitu, bahwa bukan tidak mungkin charity itu masih terjadi gitu ya di situ. Itu konsekuensi logis saja. Nah, kesini-sininya atau makin canggih suatu perusahaan, biasanya dia tidak cukup puas dengan melakukan CSR saja gitu, karena dia melihat buat apa saya melakukan suatu CSR ini kalau tidak ada kaitan bisnis saya, core bisnis saya gitu. Misalnya banyak sekali gitu program-program kemitraan yang kemudian rada-rada melenceng gitu CSR-nya gitu ya, core kompetennya di mana, proyeknya itu enggak nyambung gitu ya. Walaupun mungkin tetap memberikan manfaat gitu, tetapi tidak memberikan manfaat langsung kepada perusahaan dan sekarang ini banyak perusahaan sudah bergeser bahkan berusaha kuat untuk mengadopsi corporate shared values. Jadi istilahnya mungkin agak terlalu canggih kalau saya bilang ya, berbagi nilai apaan ya gitu ya. Tapi di sini sebetulnya mencerminkan suatu pemahaman bahwa perusahaan itu berbagi manfaat begitu, berbagi manfaat, berbagi rezeki, berbagi juga teknologi, knowledge dan sebagainya, dengan melakukan pelibatan dari stakeholdernya gitu. Jadi para stakeholder itu bukan suatu pihak yang kemudian dianggap terpisah gitu, bahkan kemudian menjadi suatu conflicting front begitu ya, tetapi dia justru menjadi bagian daripada kelestarian bisnisnya itu sendiri. Oleh sebab itu harus selalu dilibatkan dari waktu ke waktu gitu kan. Ya, memang tidak selalu mudah begitu ya, tetapi kalau itu dilakukan maka perusahaan akan mendapatkan manfaat yang lebih daripada sekedar melakukan CSR yang konvensional gitu ya. Karena apa? Akan langsung mempengaruhi bottom line. Bottom line apa sih sebenarnya gitu dari perusahaan? Yang pastinya kalau bicara masalah reputasi itu akan mendongkrak nilai saham, itu yang pasti kalau dia TBK gitu. Tapi kalau yang bukan TBK, kalau itu terkait dengan produknya, maka otomatis mungkin customernya menjadi lebih loyal, mungkin lebih disenangi produknya gitu. Sama-sama jualan sambal begitu ya. Tapi satu perusahaan yang sambal ini nyebelin gitu, yang satu lagi menunjukkan responsibility-nya, bersih, kemudian sopan dan sebagainya, kan tentu kita pilih yang lebih seneng, yang lebih baik gitu kan ya. Itu suatu hal yang natural saja gitu. Oke. Cukup di dalam program-program ini ya, saya akan masuk kepada sesi yang berikutnya. Kalau kemudian program ini sudah berjalan, tapi masih saja terjadi konflik, kira-kira seperti apa sih situasinya dan apa yang harus dilakukan perusahaan? Lanjut. Oke. Nah, bagaimana? Mangga Ibu, ya. Aman Bu. Oh baik, oke. Sorry, saya tadi soalnya dengar ada suara. Ini ada suatu cuplikan gitu, istilah mengatakan bahwa di dalam suatu konflik itu sebetulnya nggak ada kok orang yang namanya difficult banget gitu ya, orang yang namanya susah banget gitu. Orang kita suka melihat orang ini susah bener sih gitu. Tapi seringkali yang menjadikan jadi susah itu karena situasi yang dihadapi orang itu gitu loh. Jadi bukan karena orangnya itu susah per se, tapi karena mungkin posisinya di dalam suatu tempat atau tempat dia bertugas atau di lingkungannya dan sebagainya yang kemudian menjadikan dia jadi terlihat susah begitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Seringkali kembali kepada behavior atau sikap kita dikala kita menghadapi suatu konflik. Ini karena kita kemudian melihatnya orang gitu ya. Orang nih, ini nyebelin banget nih orangnya gitu. Padahal sebenarnya kita harus melihat itu dari konteks, iya dia seperti itu kenapa ya? Oh bisa jadi karena memang lembaganya itu punya suatu misi atau suatu prinsip-prinsip yang memang mengharuskan dia bersikap seperti itu. Dengan begitu maka rasa empati kita akan lebih timbul. Kalau rasa empati kita timbul maka semangat untuk bermusuhan itu biasanya mengendur. Ini nggak tahu ya, apakah ini sebuah teori saintifik ataukah suatu perjalanan ataukah suatu wisdom, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti ini kenyataan gitu. Nah, saya punya tips gitu ya. Ada 3 orang yang namanya sulit katanya gitu ya. Yang disebut orang sulit itu apa sih? Karena ini akan mempengaruhi negotiation skill kita pada saat
berhubungan dengan konflik gitu. Di dalam slide berikutnya saya punya 3 tipe orang sulit nih. Tipe next slide Mbak, Mas. Nah, tipe ini adalah satu orang yang memang bikin keputusannya udah salah gitu ya. Kan kalau keputusannya salah terus gengsi gitu kan, mengkoreksi gitu. Tidak terlalu banyak orang punya besar hati untuk mengkoreksi kalau dia bikin keputusan salah. Akibatnya dia playing difficult gitu ya, orang bilang tuh. Ya pokoknya jadi argumentasinya juga jadi ngaco gitu, kemudian mempersulit ini mempersulit itu karena mempertahankan keputusan yang kebetulan mungkin salah gitu. Tapi ada juga orang yang pendiriannya itu sangat teguh didasarkan pada alasan yang sebenarnya salah gitu. Jadi giginya iya gitu, tetapi argumentasinya yang tidak pas gitu. Nah ini yang kemudian kita suka dengar kayak orang debat kusir gitu kan. Nah ini orang-orang yang mungkin saja kita temui pada waktu punya konflik gitu dengan stakeholder lain. Atau memang orang itu sengaja menciptakan kemarahan dan memanipulasi itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini menarik nih. Mungkin ini kan hari Sabtu ya, kita ngomongnya agak santai aja lah ya. Dikala anak-anak kita kecil dulu, anak-anak kecil itu sangat manipulatif, sangat pandai memanipulasi orang tua gitu ya. Nah, istilahnya memancing kemarahan sehingga akhirnya kita turutin gitu. Either saking keselnya atau apa gitu, akhirnya kita turutin. Nah, di dalam perusahaan membina hubungan dengan stakeholders itu sering kita temui kok yang seperti itu, yang memang sengaja memancing kericuhan gitu, kemudian akhirnya dari kericuhan itu kemudian dia berhasil menyisipkan apa yang mereka mau, begitu. Dan perusahaan seringkali juga kemudian tergoda, bisa jadi karena sudah capek, lelah hati dan sebagainya, akhirnya ya sudahlah, kasih aja lah apa yang dia mau gitu. Nah, ini konflik-konflik ini sering mewarnai kehidupan dari perusahaan. Nah, saya punya satu buku yang saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah membacanya, dan kalau belum saya sarankan baca. Judulnya adalah Collaborating with the Enemy. Ini ditulis oleh Mr. Adam Kehen. Halo? Iya, Bu. Next slide, Mbak Ica, tolong. Mangga, Bu. Iya, jadi buku ini banyak banyak dijual. Saya nggak tahu di Indonesia beli di mana, ini lagi pandemi sih nggak pergi ke toko buku ya. Tapi sebetulnya bisa online juga gitu. Saya melihat buku ini bagus sekali, saya udah baca gitu ya. Bahwa ada cara-cara di situ mengelola kolaborasi di antara pihak-pihak yang sudah jelas-jelas berseberangan gitu. Jadi sudah jelas-jelas dia yang disebut kategori musuh tadi itulah gitu. Susah sekali gitu diajak kolaborasi. Tapi ternyata dengan teknik-teknik yang ada di situ kolaborasi bisa tetap terjadi tanpa harus merugikan berbagai pihak yang terlibat gitu. Terutama kita gitu, kalau kita sebagai pihak yang terdampak tadi itu gitu ya. Ada yang namanya scratch collaboration gitu di dalam buku itu. Ini bisa jadi satu sesi bedah buku sendiri nih kalau nanti dibahas gitu, tetapi saya hanya menyarankan aja sih Mbak, Mas gitu untuk membaca buku ini. Oke, last but not least, karena waktu saya tentu sudah hampir habis, saya hanya memberikan kesimpulan saja bahwa supaya pelibatan kita terhadap pemangku kita itu sukses begitu ya, seefektif, ada 6 hal gitu yang perlu kita perhatikan. Pertama, tujuan kita harus jelas, termasuk juga sumber daya apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian kita harus memastikan bahwa hubungan dari tujuan itu dengan kebutuhan dan problem dari si pemangku kepentingan itu nyambung. Kalau tidak, nggak akan connect gitu, karena apa ya hubungannya sama saya gitu, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Jadi kita harus selalu mencoba mencari koneksinya. What's in it for them gitu. Apa sih yang nyambung dengan mereka. Kemudian kita pastikan juga data kita akurat gitu ya. Tidak kira-kira begitu. Kita harus pastikan juga bahwa manfaat itu jelas
dan dikomunikasikan secara jelas kepada kedua belah pihak atau kepada stakeholder yang ada. Karena di sanalah biasanya kendala utama daripada pelibatan itu adalah dikala ada pihak-pihak merasa tidak punya manfaat gitu. Ngapain ya saya dapat apa sih saya kerjasama dengan perusahaan ini misalnya gitu ya. Nah, kalau itu semua sudah ada, sebaiknya dibuatlah roadmap gitu ya. Roadmap bagaimana mencapai apa yang kita ingin akan kita lakukan dalam berbisnis tadi. Dalam mencapai sustainable business practices tadi atau sustainability tadi gitu ya. Kalau udah peta jalannya jelas, ini peta jalan ini udah seperti peta beneran gitu, step by stepnya akan terlihat dan dikala kapanpun terjadi pertanyaan dari para stakeholders itu kita bisa selalu kembali kepada roadmap itu, ini loh yang kita sepakati waktu itu, sekarang seperti ini. Karena pada dasarnya orang itu mudah lupa. Karena mudah lupa seringkali kemudian tiba-tiba muncul ingatannya lagi lupa terhadap apa yang sudah disepakati, kemudian komplain gitu. Padahal sebetulnya itu sudah disepakati di awal gitu ya. Itu sering sekali terjadi. Dan kalau peta jalan itu ada, mudah sekali kemudian mengingatkan kembali secara halus mengenai apa yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, masalah monitoring progress itu penting karena konflik sering terjadi karena orang tidak well informed. Jadi kalau terserah mau dibaca apa tidak, tapi kita lapor aja, kita kasih tahu mereka. Dan itu caranya bermacam-macam, tekniknya macam-macam, bisa lewat media, lewat sosmed, lewat whatever. Tapi stakeholders perlu tahu progres itu dari waktu ke waktu. Oke, saya akan berhenti di sini. Saya pikir karena saya memang niatnya kepengen ngobrol dan diskusi, instead of saya ngomong sendirian gitu ya. Demikian Mbak Khoir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti, ada highlight gitu ya. Saya tidak berani menyimpulkan karena sudah sangat banyak, semuanya isinya kesimpulan semua dan daging semua gitu ya Bu. Tapi kemudian yang bisa saya highlight setidaknya gitu ya, masalah stakeholder engagement gitu adalah masalah bagaimana membuat mereka juga ikut merasakan atau memiliki kita gitu, sense of belonging yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan satu konsep dialog ketika mereka juga akan masuk ke kita. Dan yang ketiga adalah well informed, apapun itu gitu, sehingga mereka tidak merasa hanya kita sendiri saja yang berbicara korporat gitu ya, tanpa melibatkan mereka. Mungkin 3 itu yang saya highlight, tapi bukan kesimpulan gitu ya tentunya. Begitu Bu Yanti. Terima kasih Bu Khoir. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ini saya mohon izin langsung masuk ke sesi diskusi, boleh Ibu? Sepertinya banyak sekali nih di chat Zoom. Ya, saya mohon izin video saya nggak keluar ya. Oh iya, ya, mungkin begitu lebih stabil Bu. Mungkin dengan begitu lebih stabil. Baik. Baik, ada beberapa. Saya akan buka 2 sesi pertanyaan begitu ya, Ibu Bapak. 2 sesi ini, yang pertama untuk 3 orang begitu ya, 3 orang penanya, yang kemudian nanti 2 sesi kedua juga akan ada. Dan bila ada Ibu Bapak yang mau langsung open mic dan open cam menyampaikan dan berdiskusi langsung, boleh loh. Nanti akan saya buka juga. Baik, kalau di sini pertanyaannya akan saya mulai dari Pak Ali. Sebentar, Pak Heri dulu ya. Sebentar, ini Pak Ali tadi share ya. Baik, Pak Heri Bu, beliau menanyakan pendapat Bu Yanti mengenai statement gitu bahwa perusahaan yang berorientasi kepada purpose dan stakeholder value akan selalu melakukan hubungan kolaboratif, sedangkan perusahaan yang berorientasi pada profit dan shareholder value akan selalu melakukan hubungan yang transaksional. Nah, mohon izin kira-kira dari 2 pendapat di atas, bagaimana pendapat Bu Yanti tersendiri begitu Bu? Oke, apakah saya jawab satu-satu atau kamu 3 dulu? Satu-satu Bu, jadi nanti kemudian ada diskusi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Heri ya? Pak Heri Ginanjar. Iya, Pak Heri, salam kenal ya Pak. Nanti mudah-mudahan bisa berinteraksi langsung kalau misalnya ada dinamika dalam jawaban yang saya berikan. Jadi salam kenal juga Bu Yanti. Ya, salam kenal Pak Heri. Kita pernah ketemu Bu Yanti. Oh, pernah ya? Di mana? Waktu itu Ibu mungkin berhubungan dengan Chevron ya.
Oh iya betul. Masih di Kita ketemu Business Link ya, IBL ya. Iya betul, iya. Baik. Iya, bisa jadi kita ketemunya di mana, di Rumbai Pak, apa di Jakarta? Di Jakarta Bu, di Jakarta. Jakarta. Baik Pak Heri. Pak Heri, terima kasih pertanyaannya dan apa yang disampaikan Bapak itu saya katakan bisa dikatakan kecenderungannya begitu, tapi tidak juga mutlak begitu. Karena memang bagaimanapun perusahaan itu kan berdiri karena profit motif juga kan gitu. Kan saya tadi sempat sebutkan bisnis akan berdiri berdasarkan profit, tapi profit tidak segalanya begitu kan ya. Itu kan teori Friedman yang dulu itu kan bahwa bisnis, the business of business is business, itu no longer berlaku gitu ya, bahwa tetapi kalau bisnis tidak ada profitnya kan juga ya nggak jadi bisnis lah begitu ya. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang menjadikan dia mau tidak mau ada transaksional. Gitu. Jadi bahwa dia melakukan transaksional itu bagian daripada implementasi dari production dia ataupun services dia. Tetapi perusahaan yang memang berorientasi pada sustainability itu selalu punya semangat menuju kolaboratif, begitu. Menuju kolaboratif. Tapi tentu saja saya memberikan disclaimer di sini bahwa kolaborasi dan partnership itu bukan segalanya. Bukan keseluruhannya harus kolaborasi. Gitu. Karena kalau memang dilakukan secara transaksional lebih cepat dan straightforward, ya ngapain repot-repot gitu loh ya. Karena kolaborasi dan partnership itu kan tidak mudah gitu. Nah kalau misalnya membangun jembatan, mau ngecat jembatan aja mesti kolaboratif, barangkali bisa jadi agak lebih lama. Gitu, dilakukan oleh kontraktor lebih cepat. Tapi pada waktu melakukan transaksional dengan kontraktor ini tadi, semangat daripada stakeholder engagement dan sebagainya ini embedded di situ, sehingga paham corporate shared values tadi akan melekat kepada si kontraktor yang mengerjakan secara transaksional tadi, sehingga dia memperhatikan juga komunitas di sekitarnya. Ngecat juga nggak sembarangan gitu dan sebagainya gitu. Jadi value itu kemudian termasuk di dalam cara mereka melakukan proses bisnis itu sendiri gitu. Melibatkan masyarakat setempat, mungkin menyediakan makanan atau apapun, banyak sekali kreasinya. Dan saya yakin Pak Heri di Chevron ini udah luar biasa nih mempraktekkan teori-teori ini tadi ya Pak ya. Mestinya Pak Heri ini yang sharing nih Pak, kalau di sana gimana? Iya, itu jawaban saya sih Mbak. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti atas jawabannya dan semoga kemudian bisa ditangkap gitu ya dengan Pak Heri atas jawaban Bu Yanti. Baik, selanjutnya Bu Yanti ada pertanyaan dari Ibu Nur Komariah begitu. Nah, Bu Yanti, apakah kemudian masalah strategic plan, akuntabilitas dan corporate self value itu bisa diimplementasikan secara bottom line, dan bagaimana kemudian dan apakah kemudian hal ini bisa juga diatasi dengan partnership model dalam CSR, Bu? Jawabannya yes untuk dua tadi ya Ibu Nur Komariah ya. Nur Komariah, Bu. Ya Bu Nur Komariah, terima kasih Bu Nur, salam kenal juga, terima kasih pertanyaannya, brilian sekali. Bahwa di dalam strategic plan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa bukan cuma semangat saja ya, tetapi strategi dari pelibatan stakeholder itu sudah masuk dari sejak awal begitu, dengan semangat kemitraan tadi. Memang benar, kembali kepada apa yang disampaikan Pak Heri, akan perlu ada pemilahan nanti. Mana yang benar-benar bisa murni kolaborasi, mana yang mungkin lebih cepat dilakukan secara transaksional. Satu catatan atau barangkali sharing aja sih dari praktek sesungguhnya.
Karena beberapa kali saya melalui berbagai macam proyek maupun klien yang saya tangani, melibatkan mitra-mitra begitu ya, membangun suatu program secara kemitraan. Ternyata bagaimana? Aman Bu, mohon maaf tadi ada gangguan sebentar, ada suara masuk. Iya, jadi di dalam suatu program kemitraan sekalipun begitu ya, ada kondisi-kondisi di mana kegiatan itu kemudian akhirnya diputuskan yang ini dikontrakkan saja atau transaksi saja deh, sehingga kemudian ada hubungan di antara misalnya ada 5 mitra begitu ya, ada misalnya mitra 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang terjadi kemudian mitra yang 1 dan ketiga ini kemudian melakukan transaksi karena memang lebih cepat begitu misalnya ya. Contohnya kebetulan mitra yang 1 ini yang punya dana misalnya donor gitu ya. Kemudian mitra yang ketiga ini memang mungkin barangkali perusahaan IT misalnya begitu. Nah, ngapain juga mesti rame-rame bikin programming begitu ya. Ya kalau memang ada satu yang punya kompeten, maka terjadilah kita yang tapi atas dasar restu daripada mitra-mitra yang lain gitu loh. Jadi kolaborasinya jalan, hal-hal yang bisa secara praktis dilakukan dengan transaksi, tapi yang bisa dikeroyok sama-sama, istilahnya ini dikeroyok ya. Artinya bisa dilakukan secara co-creation, secara bareng-bareng, ya dilakukan secara bareng-bareng. Agar supaya tadi rasa kepemilikan atau ownership tadi akan timbul sebagai suatu bahasa, menimbulkan suatu bahasa kita, bukan aku. It's our project, bukan my project gitu ya. Jadi semangat kolaborasi itu di situ. Tapi itu juga kemudian punya suatu implikasi. Karena itu our baby, ini our project, maka tentu kalau misalnya ada manfaat yang timbul dari situ, ya harus semuanya mendapatkan manfaat. Walaupun bentuknya belum tentu sama ya. Ini satu dapat 50, satu dapat 20, tapi yang satu tidak dapat apa-apa, tapi mendapatkan kebahagiaan misalnya. Itu juga sama manfaat. Jadi bisa finansial, bisa tidak. Tapi juga ada satu yang penting. Karena itu our project, our baby, maka resiko apapun yang timbul dari situ pun juga kemudian bisa digotong sama-sama. Jangan pas lagi seneng, lagi ngumpul dan bilang bermitra, begitu nanti ada hurdle atau ada kendala apapun terus ngilang gitu ya. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Kemudian mitranya merotol gitu. Jadi betul sekali Bu Nur, strategic plan yang berbasis kemitraan itu memang bisa dan perlu dilakukan. Siap, terima kasih Bu Yanti. Highlight-nya Bu Nur, strategi kemitraan yang berbasis kemitraan itu menjadi bagian penting gitu ya, dan harus dilakukan dalam segala proses pengimplementasian program korporat gitu ya, khususnya di CSR gitu. Mungkin begitu ya Bu Yanti ya. Baik, izin lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Pak Ali. Siap. Dari Pak Ali, Bu Yanti. Nah, ini kan kadang suka ini ya, Bu ya. Apa yang memang ini program yang boleh. Oke, baik. Apakah ada tips gitu ya, Bu, bagaimana program yang sudah diinisiasi oleh korporat gitu ya bisa diterima oleh masyarakat ya, meskipun di awal sudah ada pemetaan ya, Bu ya. Korporat sudah berusaha memetakan dan membuat program sesuai dengan kebutuhan, tapi jikalau ada hal yang tidak sesuai gitu. Nah, tapi ini sudah jalan programnya. Kira-kira bagaimana Bu agar program itu bisa diterima oleh masyarakat, Bu? Ya, kembali lagi kepada kunci yang tadi saya sampaikan, yaitu komunikasi, gitu ya. Kalau dari sejak awal disampaikan kepada masyarakat itu secara apa adanya, artinya tidak cuma yang manis-manisnya saja, tetapi juga resiko-resiko, asumsi-asumsi yang mungkin timbul bahwa kalau proyek ini tidak berjalan maka akan terjadi ABCDE, itu juga disampaikan, maka mudah-mudahan, dan itu secara dari waktu ke waktu selalu harus disampaikan begitu ya, tidak cuma sekali saja di awal, tapi dari waktu ke waktu selalu diingatkan lagi, malum orang tuh mudah lupa, orangnya bisa saja berganti begitu kan. Dari orang yang mewakili stakeholder juga bisa berganti-ganti, apalagi pemerintah begitu berganti juga pejabatnya dan sebagainya, maka dari waktu ke waktu perusahaan ini
tidak boleh lengah maupun capek, lelah untuk mensosialisasikan begitu apa yang dia lakukan tadi, sehingga antisipasi mengenai surprise itu tadi bisa diminimalkan gitu loh. Jadi penolakan dari komunitas itu biasanya ujung-ujungnya adalah karena mereka tidak well informed gitu, tidak paham gitu, atau tidak merasa diberitahu gitu. Seringkali lebih kepada karena mereka merasa tidak diberitahu gitu. Padahal sudah gitu kan ya. Gitu. Siap. Begitu ya Pak Ali. Kemudian salah satu kuncinya dalam situasi itu adalah well communicated, kemudian kita kasih informasi yang secara kontinu begitu ya Bu Yanti ya. Iya, betul. Dalam setiap proses. Baik, sebelum saya masuk sesi kedua, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadek sudah berbagi link e-book Bu yang tadi kolaboratif with the enemy. Terima kasih ya Pak Kadek. Alhamdulillah. Ya, itu seru kok bukunya. Siap. Ibu Bapak, sesi tanya jawab diskusi gitu, sudah satu sesi. Sekarang saya buka untuk sesi kedua, tapi di sesi kedua ini saya mau mempersilahkan dulu Ibu Bapak langsung mau open cam mungkin, open mic, langsung bertanya ke Bu Yanti. Ada kah atau ada yang belum? Ada yang mau? Boleh lagi? Oke, Pak Heri mungkin siap Pak Heri. Mangga Pak Heri. Oke, ini saya sih ada beberapa banyak pertanyaan sebetulnya. Mau ngajak diskusi sebetulnya ya Bu Yanti ya. Boleh, saya coba buka video saya Pak. Oke. Nah, maaf saya nggak pakai virtual background ya, jadi apa adanya. Iya, nggak apa-apa. Pak Heri gimana Pak? Jadi gini Bu, kan dengan adanya proper yang baru ini, aturan proper 2020-2021 itu sudah mulai menyertakan keharusan ya untuk memberikan kelengkapan dokumen stakeholder engagement, di mana sebetulnya sebuah perusahaan yang mempunyai proses stakeholder engagement itu idealnya itu perusahaan yang berorientasi ke sustainability tentunya ya. Dengan ke ESG dan paling tidak udah punya beberapa indikator dari 17 SDG-nya. Nah, sementara gitu kenyataannya di lapangan itu perusahaan yang berorientasi ke sana itu boleh dibilang masih sedikit lah. Memang belum ada survei, ini perlu disurvei. Cuma hanya misalkan salah satu yang perusahaan B Corp. Jadi B Corp itu adalah salah satu sertifikasi B Corp itu untuk perusahaan ngetes yang berorientasi ke ESG. Di Indonesia itu baru ada 3 dan itu pun 3-tiganya anak perusahaan dari luar negeri ya, salah satunya Danone gitu. Nah, jadi kondisinya KLHK menginginkan adanya inisiatif untuk memasukkan stakeholder engagement proses ya di dalam penilaiannya. Tapi sementara kondisi kita masih banyak yang tadilah masih ke profit oriented, stakeholder oriented gitu. Nah, menurut pendapat Bu Yanti gimana nih? Karena ini bakal jadi diskusi yang panjang. Kemarin juga waktu di webinar kita juga menjadi salah satu topik yang menarik nih. Kita di perusahaan itu diharuskan di dalam proper itu untuk menyertakan, tetapi hanya baru dirasakan sebagai salah satu syarat aja gitu bahwa kita melakukan itu, tapi tidak disertai dari ibaratnya kalau dari hatinya perusahaan sendiri, kita mau berbagi ini, mau sustain gitu. Gimana Bu pendapat Ibu? Iya, ini memang PR Pak ya, PR buat kita bersama saya rasa bagi pihak-pihak orang-orang yang memang berperan dalam hal mendorong praktek bisnis yang mengarah kepada sustainability. Dan ini merupakan suatu proses ya memang Pak. Seperti saya sampaikan tadi Pak, waktu zaman mempromosikan CSR itu sampai puluhan tahun gitu ya. Masih saja tetap sampai sekarang banyak yang CSR-nya itu juga cuman sifatnya basa-basi ya mesti dibilang gitu ya. Supaya dibilang melakukan CSR gitu, biasanya spanduknya gede-gede dan sebagainya gitu. Tapi belum tentu dampak atau manfaatnya itu dirasakan. Nah,
Kalau pendekatan sustainability yang sekarang ini tadi, seperti saya sampaikan tadi kan, seyogyanya sih memang bukan lagi bagaimana itu perusahaan kelihatan bagus begitu ya. Tapi memang perusahaan harus benar-benar sudah sadar bahwa memang dengan melaksanakan itu, dia akan punya manfaat baik secara finansial maupun non finansial. Gitu kan. Ya kalau yang memang yang paling gampang diukur sih kan kalau yang memang di stock exchange gitu ya, bahwa harga sahamnya dia akan bisa naik gitu. Tetapi kan ada lagi ukuran-ukuran yang lain gitu. Bahkan sekarang juga sudah ada cara pengukuran misalnya melalui SROI misalnya, Social Return of Investment gitu. Ini bisa dihitung itu kan gitu. Artinya apa? Bukan masalah itu ada hitungannya, tapi bahwa sebenarnya memang itu is a good business decision gitu. Nah, bahwasanya kemudian perusahaan itu hanya melakukan itu for the sake of mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan endorsement begitu ya, supaya ada. Saya pikir itu sama dengan orang yang kepengen sehat gitu Pak ya. Kemudian dia melakukan berbagai cara, minum vitamin, kemudian ini itu olahraga dan sebagainya. Itu kan juga pilihan sebenarnya. Ya nanti kalau misalnya dia melakukannya tidak dengan tulus hati, secara genuine ya, artinya genuine. Itu akibatnya akan dirasakan sendiri gitu loh oleh perusahaan itu sendiri. Tidak akan lama gitu. Banyak perusahaan yang kemudian kita tahu tumbang bisa dalam waktu 1 hari hanya karena dia merasa bahwa ya ngapain saya melakukan itu, mau dapat, pokoknya saya udah kelihatan bagus dapat sertifikat kok gitu. Tapi kemudian pada kenyataannya karena dia tidak melakukan precaution atau tindakan-tindakan yang seharusnya memang dilaksanakan oleh perusahaan itu, ya kemudian terjadilah bencana atau mungkin accident yang kemudian immediately malah menghancurkan perusahaan itu secara sekejap. Kita tahu ya ceritanya banyak banget kayaknya Pak Heri ya. Di oil and gas juga banyak tuh gitu yang kemudian tiba-tiba harus gulung tikar gitu hanya gara-gara karena kesalahan yang seharusnya bisa di-prevent gitu kalau dari awal mereka melakukan itu. Seru ya Pak Heri ya kalau kita diskusi itu. Karena juga saya juga dan teman-teman ada juga yang mempertanyakan SROI itu juga, karena SROI itu kan benefit yang dirasakan perusahaan gitu kan ya. Dia invest dan terus dia dapat return gitu loh. Returnnya kok yang dihitung yang perusahaan. Returnnya untuk kemajuan masyarakatnya diukurnya. Jadi itu SROI itu hanya berbau korporasi juga sebetulnya, bukan sesuatu yang menjadi sustain gitu ya. Ya alat bagus lah ya. Nah, mungkin serunya gini Pak Heru, tergantung dari mana sih kita melihatnya gitu ya. Kalau saya sendiri kan memimpin LSM lama sekali gitu ya, dan biasanya bahasa LSM itu kan selalu kita keberpihakan kita kan kepada beneficiaries atau stakeholders gitu ya Pak Heri. Pak Heri masih ada ya? Ada Bu. Halo? Ada Bu. Oh ada. Jadi ya, tapi SROI itu kalau menurut saya memang tool agar supaya perusahaan itu termotivasi gitu loh. Sebab di Indonesia Business Links itu saya 20 tahun di sana. Itu konstituen kami itu kan perusahaan. Dan kalau kita bicara sama perusahaan akan susah sekali kalau hanya mengedepankan benefit bagi masyarakat, bagi orang lain dan sebagainya. Nanti mereka selalu berpikir what's in it for me gitu loh. Emang gue pikirin katanya gitu kan. Dan itu masih banyak literally disebutkan oleh perusahaan-perusahaan yang belum paham tentang sustainability concept. Lah Bu, masa pandemi begini katanya survive aja susah. Bagaimana saya mau mikirin gitu yang lain-lain. Itu nanti aja deh Bu kalau saya sudah survive gitu. Sekarang hotel saya tutup semua. Pabrik saya pada tutup, orang-orangnya pada dirumahkan. Saya baru mikirin bagaimana saya bisa membayar gajinya perusahaan saya yang tertunda. Saya kata that's exactly what sustainability means. Saya katakan begitu. Saya sering nih kemarin ngobrol, sekarang pun ini lagi sedang ngobrol seru dengan perusahaan-perusahaan mengenai itu. Apakah dalam masa pandemi ini, dan saya kemarin sempat bikin studi juga bersama GIZ, mengenai bagaimana praktek responsible business ini di Indonesia dalam konteks dalam masa pandemi ini. Gitu. Dan menarik sekali gitu bahwa masih banyak juga perusahaan yang mengatakan,
apapun yang terjadi, mau pandemi, mau apapun, perusahaan saya punya nilai seperti ini. Jadi saya akan selalu coba tegakkan itu. Walaupun untuk itu profitnya saya harus kurang. Tapi saya tidak mau berkurang dari sikap-sikap yang selama ini sudah saya terapkan. Begitu, apa yang saya pegang teguh dan kemudian terapkan. Itu masih ada, alhamdulillah gitu ya. Tapi bahwa yang lain-lain kemudian ngotot mengatakan, aduh ntar aja deh. Pokoknya yang penting saya survive dulu, Bu. Jadi kalau tidak, soalnya saya benar-benar bulan depan ini pabrik tutup dan selesai gitu. Jadi ya memang ini Pak Pak Heri, diskusi yang akan terus berkelanjutan gitu ya. Dan dan kita kayaknya nggak bisa sendirian juga nih Pak jadinya. Kita harus bareng-bareng ngopi, Pak. Bu, kita ngopi sambil ngopi. Ya, boleh lah. Ngopi dangdut. Ya, nanti diagendakan ngopinya di platform Olah Karsa gitu ya dengan teman-teman. Mungkin nanti boleh jadi kopi darat begitu ya untuk lebih lanjut diskusinya. Iya nih, Pak Heri pasti bejibun nih pengalamannya di lapangan nih. Siap. Nanti kita buatkan satu sesi tersendiri gitu. Tentu karena dari diskusi ini akhirnya banyak ide juga untuk membuat satu konsep webinar dengan berbagai tema begitu ya. Mohon izin nanti kami ya Bu Hoir lah yang jadi ini ya, memfasilitasi ya. Ya, insya Allah nanti dengan teman-teman Karsa. Semoga berkenan Pak Heri nanti dan Bu Yanti kita jadikan satu forum diskusi tentang sustainabilitas. Nanti ditunggu juga hasil risetnya Bu tentang bagaimana korporat di era pandemi ini merespon tentang sustainabilitas. Oh oke, ya baik, saya happy to do that. Ya. Jadi masih belum lama, kurang lebih kemarin Februari reportnya. Oke, we will wait to see tentang semua yang akan nanti dihasilkan gitu ya Bu ya. Baik, mohon izin begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh nanti diskusinya kita lanjutkan lagi di satu forum yang kami sediakan lebih banyak begitu ya. Baik. Izin Bu, ada dua langsung pertanyaan, sepertinya satu dulu deh gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari Mbak Sheila Nugraha, nah kemudian ada nggak Bu cerita kemudian hal-hal wujud konkret share value yang dilakukan korporat Indonesia dari sisi stakeholder engagement, tidak hanya sekedar melalui program tapi terinternalisasi dengan seluruh divisinya? Oh, banyak sih Mbak sebenarnya, banyak. Ya. Cuman seringkali pertama kita nggak tahu karena perusahaan tidak menyampaikannya, ataupun kalau perusahaan itu menyampaikannya, kitanya nggak ngeh, gitu, ya. Tapi corporate shared values itu contoh-contohnya sebetulnya agak-agak enggan menyebutkan nama perusahaan sih ya. Tapi mudah-mudahan perusahaannya tidak berkeberatan. Contoh yang dilakukan oleh Unilever, for example ya, itu contoh klasik gitu. Bahwa dalam dia memproduksi kecap cabangaunya dia mengempower petani gitu. Contoh yang lain juga dilakukan oleh Astra. Malika ya Bu? Oh ya, Malika, kalau itu kecap cabangau itu Malika. Itu tuh jelas, itu sebetulnya bukan charity, itu adalah corporate shared values gitu kan, karena terkait dengan produknya dia. Kalau misalnya produknya jelek ya kan nggak laku nanti gitu kan. Kemudian juga saya tadi menyebutkan Astra misalnya. Kenapa Astra punya yayasan Dana Bakti Astra? Bukan karena mau bagi-bagi duit, karena mereka ingin memastikan perusahaan-perusahaan yang ada di rantai pasoknya dia, di dalam supply chain dia itu berproduksi dengan standar yang diharapkan, konsisten gitu kan. Biasanya kalau UKM itu selalu punya kelemahan, produknya itu nggak konsisten gitu ya Mbak Koir ya. Kadang bagus, kadang enggak gitu, kadang sekarang bisa, atau bulan depan nggak bisa gitu misalnya. Ini hal-hal yang umum sih terjadi. Nah, Yayasan Dana Bakti Astra itu mempionirkan itu sejak awal, mungkin bahkan sebelum tahun 2000-an itu mereka sudah menerapkan itu. Sekali lagi bukan atas semangat charity gitu, tetapi semangatnya adalah membangun bersama dengan para perusahaan-perusahaan yang di dalam value chain dia gitu Mbak. Jadi contohnya banyak sekali sih, bisa dilihat gitu ya. Terlalu panjang untuk diceritain di sini. Saya mungkin cuma sebutin dua ini. Pak Heri mungkin malah cara punya tuh cerita tentang di Chevron ya Pak Heri ya. Pak Chevron malah banyak tuh ininya. Nanti saya mau simpan cerita Pak Heri di satu webinar sendiri Bu, biar kemudian
Ya, saya mau ya teman-teman nanti harus datang lagi nih ya ke webinar yang akan saya adakan. Berkenan nggak Pak Heri kalau begitu Pak Heri? Insya Allah siap, Bu. Ya, nanti saya nggak mau ceritanya diambil di sini semua karena saya mau bikin satu webinar yang isinya tentang pengalaman praktis dan implementatif gitu Bu. Jadi belajarnya adalah learningnya langsung dari keadaan lapangan. Dan nanti tentu lagi nanti siap-siap untuk Pak Heri gitu ya, berkenan untuk kami undang juga. Dan kemudian nanti dan teman-teman lainnya gitu. Izin boleh begitu ya Pak Heri ya. Saya sengaja tidak mau sampaikan cerita di sini. Nanti dia ikut lagi di webinar kita selanjutnya. Ya. Oke, siap, Bu. Siap, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari ini Bu, karena kemudian kita terbatas oleh waktu Bu, kira-kira gitu ya, kan banyak sekali nih ya kepentingan dari stakeholder, karena kan kita banyak ya multi stakeholder gitu. Nah, apakah kemudian kita harus memperhatikan semuanya dan memfasilitasinya secara adil Bu? Atau bagaimana Bu cara menentukan mana stakeholder priority, kepentingan dari setiap stakeholder itu yang harus kita akomodasi duluan Bu, dan kalau misalnya begitu apa Bu pertimbangannya? Iya, itu kembali pertanyaan itu saya kembalikan kepada apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu masalah pentingnya melakukan pemetaan stakeholder, gitu ya. Ada cara-cara untuk menentukan stakeholder mapping. Tadi salah satunya tadi memetakan tadi mana yang punya pengaruh dan minat. Jadi kita melihat perimbangan antara pengaruh dan minat. Kalau minat itu bisa macam-macam gitu, karena minat itu terdiri dari dua hal yang seringkali tercampur aduk juga. Apakah itu sebenarnya keinginan ataukah itu kebutuhan gitu ya. Banyak sekali komunitas, kasus-kasus di mana perusahaan itu, sekali lagi contoh dari perusahaan yang teman-teman dari perusahaan ini pasti udah ketawa-tawa kalau dengar cerita saya ya. Bahwa begitu banyak proposal yang masuk kepada perusahaan, tapi kalau dipilah-pilah, lebih banyakkan keinginan daripada kebutuhan. Begitu. Nah, dan itu merupakan PR persoalan tersendiri di antara, terutama kalau kita bicara masalah komunitas ya. Karena komunitas sendiri kalau udah disuruh membuat ranking prioritas apa yang dia butuhkan pun bingung sendiri gitu loh. Karena itu tadi ada campur aduk antara keinginan dan keinginan atau dan kebutuhan gitu. Nah, di pemetaan yang tadi saya sampaikan, yang ada satu contohnya tadi, itu tool yang sangat mudah karena dia bisa melihat mana yang harus didahulukan. Yang didahulukan adalah yang punya minat terbesar dan pengaruh terbesar. Gitu. Jadi itu tadi sebetulnya kemudian implikasinya kepada pembuatan prioritas kita dalam menghadapi mereka gitu. Karena apa? Kalau tidak diprioritaskan, resiko yang kita hadapi pun akan paling besar, gitu kan? Karena dia pengaruhnya tinggi sekali, gitu kan? Kalau kita negasikan, kita ignore, kita abaikan, maka dampaknya kepada kita akan besar sekali, gitu. Tapi sebaliknya, ya. Dan sekali lagi itu pun masih perlu dilihat lagi di antara nanti titik-titik atau stakeholder yang jatuh di wilayah kuadran keberapa itu ya, yang kanan atas itu tadi kalau lihat kita matriksnya tadi. Kedua Bu, atas kanan. Kedua ya, atas kanan. Itu pun masih di dalamnya harus dipilah lagi mana yang R, mana yang A, mana yang S, mana yang C, mana yang I gitu ya. Nah, di situ kemudian kita lihat ya. Di situlah prioritas akan terjadi gitu ya. Memang kita akan sulit mencapai suatu kesempurnaan dalam hal memuaskan keinginan stakeholder kita tadi. Gitu. Tapi sekali lagi balik-balik lagi dari pengalaman hidup juga, ternyata komunikasilah yang menjadi kuncinya gitu ya. Bahwasanya tidak semua yang diharapkan itu kan selalu terkabul gitu. Sebagai suatu sebagai suatu makhluk di dunia ini, apapun yang kita inginkan nggak semuanya terkabul juga gitu ya. Jadi stakeholder yang kita engage pun perlu diberikan kesadaran itu. Karena bisa jadi ketidaktergabulannya bukan karena perusahaan yang nggak mau, ya perusahaannya kebetulan dananya terbatas misalnya. Mau sih ngasih, tapi tidak mampu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa, bagaimana ya cara keluarnya? Nah, bisa jadi kemudian dicari kemitraan dengan pihak lain. Ini contohnya banyak sekali terjadi. Di mana ini satu contoh klasik aja Mbak Khoir.
di suatu ini suatu provinsi yang nanti kalau saya cerita pasti akan terbayang di mana mereka berada. Di dalam suatu provinsi itu ada suatu perusahaan yang luar biasa besar. Saking besarnya, semua pihak itu selalu bergantung ke dia. Jadi apapun, mau bagus, mau tidak gitu, pasti yang ditunjuk hidungnya itu perusahaan itu. Nanti listriknya mati, yang ditunjuk bukan PLN, tapi perusahaannya. Kan lucu ya? Gitu. Rasanya pun Chevron pun pernah mengalami hal ini. Kemudian apalagi gitu ya, kemudian kalau misalnya ada yang bagus-bagus saja, perusahaan malah dilupain gitu. Tapi begitu ada komplain sedikit, itu perusahaan yang selalu kena. Nah, kemudian perusahaan ini berpikir, kenapa ya saya kok selalu jadi begini, kayak jadi victim gitu. Karena ternyata selama ini dia kurang melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang seyogyanya berada pada posisi yang sama dengan dia. Yaitu mengengage stakeholder yang sama. Karena perusahaan dan suatu wilayah kan stakeholdernya kurang lebih hampir sama gitu loh. Nah, itu yang saya dan teman-teman di Partnership ID itu berusaha mendorong teman-teman perusahaan ini untuk mau melakukan kolaborasi. Dan ini nggak mudah loh ya. Perusahaan itu biasanya apalagi kalau sejenis yang maju itu biasanya kompetisi gitu. Saya ngapain saya mesti berkolaborasi, saya sama-sama bidangnya gitu. Nah, padahal kan dalam kolaborasi kita tidak melihat masalah persaingan dari sisi bisnis, artinya profit saja gitu loh. Karena pasti masih ada celah-celah di mana perusahaan itu sebetulnya bisa saling melengkapi. Saya yakin begitu, nggak ada perusahaan yang persis plek-plekan sama sampai tidak ada celah untuk kolaborasi gitu. Selalu ada. Cuman kita memang harus gali. Itu sih Mbak penjelasan saya. Mudah-mudahan memuaskan. Ya. Terima kasih Bu Yanti dan Mbak Sela, begitu ya jawabannya untuk pertanyaan tadi pertama tentang masalah implementatif dan praktis. Nanti kita akan jawab tersendiri gitu ya di satu webinar khusus karena jawabannya panjang gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti beberapa hal terkait. Yang kedua kuncinya adalah tadi ada pemetaan Mbak, kira-kira kemudian mana yang harus kita prioritaskan gitu ya. Dan kuncinya adalah pada komunikasi. Ibu Bapak kurang lebih begitu ya diskusi kita hari ini tentang stakeholder engagement, strategi mencapai sustainabilitas bisnis. Kita banyak dapat hal yang konsep dan kita bisa langsung mempraktikkan secara praktis karena tadi kita juga sudah dikasih beberapa contoh real dari korporat dan tidak hanya Bu Yanti, tadi ada Pak Heri juga yang berbagi dengan kita, ada Mas Kadek yang bantu kita juga kasih kita e-book dan banyak hal lainnya gitu ya. Dan Ibu Bapak tentu saja ini akan kita lengkapi dengan 3 series webinar Ready for Proper 2021 dengan tema-tema yang inline untuk mempersiapkan terkait dengan hal tersebut. Saya lagi-lagi tidak mau menyimpulkan Bu Yanti gitu karena semuanya isinya sudah kesimpulan dan daging. Saya hanya mau meng-highlight saja. Izin Bu, saya highlight. Silakan. Nanti saya disenggol Mas Unggul kalau tidak meng-highlight kayak gitu ya. Silakan Mbak. Siap. Tadi ada topik bahasan kita menentukan stakeholder dari satu perusahaan. Bu Yanti sudah cerita tentang bagaimana pemetaan gitu ya. Caranya ada banyak sekali dan ada kurva-kurva. Kemudian juga ada prioritas-prioritas. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan dalam stakeholder engagement. Kata kunci yang kemudian saya dapatkan 2. Pertama, well-informed. Dari awal bagaimana prosesnya, harus dikasih informasi. Yang kedua adalah komunikasi. Itu menjadi poin penting dalam seluruh aktivitas. Kemudian program kegiatan dalam stakeholder engagement, masalah dalam penentuan program tentu kemudian kita berbasis bagaimana dengan pemetaan dan kebutuhan lagi dari setiap program. Tapi tadi juga sudah disampaikan, dalam setiap halnya, apapun program yang diimplementasikan, yang penting mereka adalah stakeholder, itu diinformasikan, diajak komunikasi. Kenapa? Karena CSR ini menjadi satu ruang dialog sebetulnya antara korporat dengan stakeholder untuk menciptakan bisnis yang sustainable. Kurang lebih begitu headline dari saya. Saya mengucapkan terima kasih telah berkenan mengizinkan saya untuk memandu diskusi seru di hari ini. Dan tentu nanti kita akan bertemu lagi mengundang Ibu Bapak. Saya menjanjikan satu sesi khusus, barusan saya WhatsApp Mas Unggul. Mas Unggul tolong nanti direalisasikan kapan kita undang Pak Heri dan Ibu Bapak lainnya untuk berbicara secara praktis
mengkritis bagaimana keadaan di lapangan sambil menagih hasil risetnya Bu Yanti gitu ya tentang bagaimana korporat lain. Saya izinkan sebenarnya juga sudah melakukan itu tapi tidak di korporat Bu, dengan metode meta-analisis melihat kajian secara keseluruhan begitu Bu. Nanti mungkin ya kita bisa kolaborasi dong ya. Siap, izin Bu, ini ongoing. Melihat tren CSR sebenarnya, saya juga sedang melakukan satu riset Bu, meta-analisis dari 990 sampai sekarang 30 tahun. Ya, bagaimana tren kajian CSR nanti boleh dilihat disandingkan tentu lebih luas kajiannya Bu Yanti gitu ya. Nanti izin begitu, Mas Unggul dicolek, boleh ya Mas ya? Kita aman Bu, aman. Saya sudah janjian sama Pak Heri sama Bu Yanti soalnya dengan beberapa narasumber lainnya. Boleh ya Mas ya? Baik, terima kasih boleh katanya. Baik, terima kasih sekian dari saya Hoiria Anggraini. Saya kembalikan kepada Mbak Ica sebagai MC. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak untuk Ibu Yanti, Bu Hoiria, kemudian Pak Heri ya sudah share pada siang tadi membahas pentingnya peran stakeholder engagement tentunya ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya mengingatkan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan presensi mengisi daftar hadir pada link yang sudah bisa dicek untuk esentif Bapak Ibu. Oke, sebelumnya akan ada pengecekan terkait persiapan dari proper ya. Jadi dari teman-teman olah karsa akan membantu dari perusahaan Bapak Ibu untuk mengecek persiapan aplikasi dari olah karsa untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan proper. Nah, selanjutnya untuk tim dari olah karsa Oke, baik, terima kasih Mbak Rica. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu tentang aplikasi cek persiapan proper. Jadi aplikasi cek persiapan proper merupakan salah satu inovasi yang coba kita buat dari olah karsa. Jadi aplikasi ini kita khususkan untuk perusahaan dalam melakukan self assessment terkait persiapan perusahaan dalam melakukan proper, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini aplikasi sudah menyesuaikan dalam Permen HK yang baru, yaitu Permen HK nomor 1 tahun 2021. Terus untuk dapat mengakses aplikasi ini, Bapak Ibu dapat mengunjungi link proper.olahkarsa.com atau bisa langsung mengunjungi website kita olahkarsa.com. Di situ ada tombol cek proper, bisa langsung diklik untuk menuju aplikasi tersebut. Setelah Bapak Ibu mengunjungi link tersebut, nanti Bapak Ibu akan menemui tampilan seperti ini, dan Bapak Ibu bisa langsung memilih tombol untuk cek persiapanmu sekarang, untuk melakukan self-assessment terhadap persiapan proper. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi data pribadi dan data perusahaan untuk data di proper nanti. Lalu akan masuk tampilan seperti ini untuk mengisi mulai dari kebijakan masyarakat, kebijakan pembangunan masyarakat, sampai nanti publikasi dan penghargaan sesuai dalam aspek pemberdayaan. Jika sudah selesai semuanya, Bapak Ibu akan mendapat tampilan seperti ini untuk validasi data. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan hasil dari poin yang telah diisi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dan akan dapat email untuk melihat hasil lebih lengkapnya. Selanjutnya, Bapak Ibu setelah menerima email dapat dibuka linknya, dan di sini akan berisi secara utuh
terkait hasil persiapan proper dalam masa kebudayaan perusahaan Bapak Ibu. Mulai dari diagram radar, di sini Bapak Ibu bisa melihat secara utuh aspek-aspek apa aja yang mungkin Bapak Ibu dari perusahaan Bapak Ibu masih perlu diperbaikin, dan di sini dapat juga dilihat dari total perolehan poin dari aspek kebudayaan proper yang sudah kita sesuaikan dengan permendakan yang baru, sama detail poin yang didapatkan. Dan di sini juga ada nanti saran pengembangan, jadi tidak hanya mengisi, tapi Bapak Ibu juga, perusahaan Bapak Ibu juga dapat melihat saran pengembangan dari proper aspek kebudayaan masyarakat yang telah diisi tadi. Dan hasilnya bisa dicetak dengan pilih print report untuk melihat hasilnya di bentuk dokumen. Mungkin sekian untuk cek aplikasi persiapan proper, bisa dicoba. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk perusahaan Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerennya. Tadi aplikasi terkait ngecekan persiapan proper untuk perusahaan Bapak Ibu, sehingga Bapak dan Ibu di sini bisa melakukan self assessment terhadap persiapan perusahaan dalam mengikuti proper 2021. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara di webinar series kali ini. Kami mengingatkan jangan pula webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan di hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 10 yang akan upaya penanggulangan bencana yang Bapak Ibu bisa /event-proper. Baik Bapak Ibu, selain mengadakan event, Olakarsa juga menyediakan impactholic.com. Di sini Bapak Ibu akses news atau juga silakan membagikan tulisannya mengenai pengalaman atau pengetahuan di bidang CSR, Community Sustainability. Baik Bapak Ibu, kita sudah berakhir pada siang hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi selanjutnya. Selamat